Bosan ya dengan mukadimah dari saya. eh, Dimaksudkan untuk menyemangati ibu-ibu semua ya. Mudah-mudahan sih sudah semangat tanpa semangati. Tapi namanya manusia itu naik turun ya, fluktuatif ya. Yazid wa yangkus. Al imanu yazid wa yangkus. Iman itu naik dan turun gitu. Fajat itu iman aku. Maka selalu perbarui iman kamu ya. Iman naik dan turun. Semangat juga naik dan turun gitu ya. Ya. Riroh naik turun gitu ya. Kalau naik dan turun artinya bisa habis ya. Kalau turun terus tanpa diperbaharui ya, eh, luntur 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 tipis 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 akhirnya habis. Gitu kan? Maka perintahnya adalah fajat itu jangan dibiarkan tapi perbaharui gitu dengan berbagai cara gitu, dengan ibadah, dengan berdoa, dengan ngaji, kajian gitu ya, mendengarkan tausiah itu salah cara untuk memperbaharui eh, iman dan semangat kita dalam beragama, dalam beral-Quran gitu ya. Kira-kira begitu. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu nasyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu nasyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma yaghfirna minhum ma nusina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Eh, Ahlan sahlan ibu-ibu semua dan kakak pembimbing di pertemuan pada malam ini yang ke-21. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan ini bukti daripada keistiqomahan kita. 21 kali dibagi 4 sama dengan eh, berapa bulan? 5 bulan ya. 5 bulan lebih ya. Eh, eh, Mudah-mudahan energi kita bukan hanya 5 bulan, tapi 5 tahun, 50 tahun gitu ya. Karena memang beral-Quran itu energinya harus dipanjang gitu ya. Jangan energi sebentar, sebentar, sebentar saja gitu. Eh, Baik, saya sedikit membahas yang tadi saya share apa namanya tentang bahwa eh, menghafal itu termasuk amalan yang spesial gitu ya. Kata Gurunda Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf gitu ya. Aslinya yang spesial itu adalah jihad fisabilillah gitu. Kalau kondisinya dibutuhkan bagaimana dulu pada masa perjuangan para sahabat gitu ya, atau yang kondisi sekarang adalah di Palestina dan di Sudan barangkali yang mereka di genosida sama Yahudi gitu ya, itu adalah jihad. Amalan yang intensif, yang spesial, spektakuler itu maksudnya dia mempertaruhkan nyawa gitu ya, mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan harta, ya, waktu jangan dikata ya, sehari-hari mereka dalam tekanan, ya, dalam teror gitu ya. Itu adalah amal spesial yang pahalanya luar biasa. Ada orang yang baru masuk Islam, paginya, sorenya kemudian ikut berjihad, wafat, ya udah dia masuk surga langsung gitu. Belum pernah sujud, belum pernah sholat gitu ya. Itu karakteristik amal spesial seperti itu. Ada panglima dalam perang Tabuk, panglima Romawi gitu ya, yang ngobrol sama panglima Islam, Khalid bin Walid gitu. Tanya-tanya ini itu tentang Islam, akhirnya dia masuk Islam dan ikut berjihad di pihak pasukan Islam pada waktu itu dan syahid gitu. Dia langsung masuk surga. Jadi jihad itu amal spesial, amal spektakuler. Eh, Dan saat sekarang amat spektakuler itu kata Bunda diantaranya adalah menghafal Quran, diantaranya adalah berdakwah gitu ya, menjadi bagian dari dakwah. Yang membina umat itu adalah amal-amal sosial gitu ya. Membantu yang kesulitan eh, saudara-saudara kita di Sumatera, di Palestina, di Sudan gitu ya. Itu termasuk amal sosial. Gitu. Eh, itu menghapuskan dosa besar gitu ya. Landasannya adalah di surat Al-Furqan
eh, ayat 68 67. Saya baca ini selintas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Ini katanya dengan karakter ibadur Rahman di surat Al-Furqan ya. Di antara karakter ibadur Rahman itu yang selalu berdoa kepada Allah, eh, yang selalu eh, tidak bernyembah kepada selain Allah ya, tidak memusyrikan Allah, itu syirik berarti termasuk amalan dosa besar. Walayak tulunan nafsallati haramallahu illa bil haq, tidak membunuh manusia yang diharamkan nyawanya oleh Allah. Ada nyawa yang dihalalkan, ada dalam perang ya. Nah, itu nyawa musuh-musuh dihalalkan. Kalau tidak dalam perang, maka eh, haram membunuh manusia siapapun gitu. Yang berikutnya itu dosa besar kedua membunuh. Dua besar ketiga adalah wayaznun wala yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang yang berzina ya, berzina maka ia termasuk dosa besar. Dan barang siapa melakukan itu maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yahlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat. Siksanya akan dilipat gandakan wa yahlud fihi muhana, dan akan kekal di neraka dalam keadaan terhina. Ayat 70-nya illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Wa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali yang melakukan tiga dosa besar tadi bertaubat gitu dan beriman, kemudian wa amila amalan sholihan, dan melakukan amal-amal spesial gitu, amal spektakuler. Bedanya apa? Eh, Biasanya amila wa amila solihah cukup ya, tapi ini wa amila amalan solihah. Jadi ada perbedaan antara amila amalan solihah dengan amalan solihah. Kalau amila amal solihah itu amal yang intensif ya, amal yang intensif. Ya tadi berjihad, berjihad tadi. Eh, jadi ketiga dosa besar yang luar biasa itu bisa dihapuskan dengan amal spektakuler. Faulaika yubatilun sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah yang akan digantikan dosa-dosa mereka, keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan, dengan pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Demikian ya, Masya Allah, eh, dalam zaman sekarang amal spektakuler itu diantaranya menghafal. Karena menghafal itu perlu energi khusus ya, perlu waktu khusus. Tidak semua orang mau melakukan gitu ya. Di antara orang-orang beriman ada yang mencukupkan diri dengan tilawah ya. Ada yang mencukupkan diri dengan tilawah, tidak punya minat untuk menghafal. Ada yang menghafal cuma juz 30 gitu ya. Dan tidak lebih dari itu untuk bekal untuk sholat-sholat sendiri, dan bacaannya pun kurang bagus gitu ya. Biasanya yang eh, hanya juz 30 itu dia merasa kerepotan ya. Di juz 30 itu muter-muter biasanya. Di surat An-Nazi'at, di surat At-Takwir ya, di surat apa namanya, surat-surat berikutnya muter-muter gitu. Tapi eh, ketika ketika dia punya tekad mau menambah juz gitu, kemudian menyelesaikan juz 30, itu eh, semacam pecah telur gitu ya, semacam pecah telur. Saya merasakan itu soalnya. Jadi menyelesaikan juz 30, kemudian juz 29 itu pecah telur ya. Artinya wah saya bisa menghafal gitu ya. Kalau juz 30 29 bisa, pas insya Allah juz lainnya bisa gitu ya. Seperti itu. Jadi eh, eh, buatlah prestasi-prestasi pecah telur itu dalam hafalan-hafalan kita ya. Insya Allah ibu-ibu ya. Eh,
menjelang Ramadan ini kita harus sudah pecah telur nih jus selain 30 ya. Kalau jus 30 insya Allah ya udah ya, udah hampir ataupun udah gitu ya. Jus yang lainnya itu yang harus pecah telur juga gitu ya. Insya Allah nanti akan menambah semangat kita untuk menambah hafalan dan itu merupakan amal spektakuler yang tidak dimiliki oleh kebanyakan umat Islam gitu dan insya Allah pahalanya besar ya. Namanya amal spektakuler, spektakuler itu pahalanya besar tadi bisa menghapus dosa-dosa besar. Buat yang berdosa besar ya, insya Allah kita nggak ada yang melakukan dosa besar itu ya. Eh, itu akan menjadi pahala yang sangat besar ya, dikonversi menjadi pahala yang sangat besar dan ingat bahwa kesalehan kita bukan hanya untuk kita tapi untuk kedua orang tua kita baik yang masih ada maupun apalagi yang sudah tiada. Mereka sangat menantikan kesolehan kita gitu. Sangat mereka sangat bersedih kalau kita kemudian tidak soleh gitu. Pikiran kiriman-kiriman pahalanya berhenti, eh, sedih sekali gitu. Jadi itu harus kita menjadi motivasi kita ya. Ibu kita, ayah kita yang ada maupun yang sudah tiada gitu ya. eh, Harus menjadi motivasi amal-amal kita. Jadi kita nggak egois gitu ya. Bertepatan bentar lagi Hari Ibu ya. Hari Ibu tanggal 22 Desember. Meskipun sebenarnya dalam Islam itu kita nggak mengenal hari-hari itu ya. Setiap hari adalah hari ibu. Setiap hari adalah hari ayah. Setiap hari adalah hari santri. Setiap hari adalah hari disabilitas. Ya. Tapi tidak apa-apa kita ikut meramaikan momen-momen itu untuk mengingatkan ya, setidaknya gitu ya. Karena manusia itu karakternya pelupa gitu. Karakternya pelupa. Kalau tidak diingatkan dengan momen-momen itu suka lupa gitu ya. Dengan momen itu ya kita mengingatkan diri sendiri, mengingatkan yang lain juga. Ini loh hari ibu. Dan tidak harus tanggal 22-nya saja gitu, sebelumnya dan sudahnya gitu ya. Dan sepanjang tahun. Nah, gitulah kira-kira. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, eh kita harus terus termotivasi karena ini amat spektakuler yang tidak dipunyai banyak orang gitu ya. Dan harus kita pertahankan sebagai eh, amal-amal yang andalan kita nanti di akhirat ini. Satu lagi ini di belakang saya ini adalah gambar Saung Dolken hotel Alun Resort Hotel Syariah di Cimapar Kota Bogor tempat insya Allah nanti tanggal 9, 10, 11 akan ada kopdar cinta Quran ya. Mukhayam Al-Quran 3 hari bersama Gurunda dan tim ya. Sekiranya bisa ada yang bulan ini Bu Sita Aminah kayaknya sudah ikut kayaknya di MK yang lain atau atau belum ya itu Pak. Bagi yang belum mendaftar ke mana ini eh Bu Vita udah mendaftar ya. Bu Vita insya Allah nanti ketemu dengan kakak-kakak di sini eh Oh, mudah-mudahan bisa ikut. soalnya kan ikut, tapi saya nggak punya hafalan, jadi malu, Ustaz. eh Jangan gitu. Itu kan nggak dipersyaratkan gitu ya jadi ada hafalan, ada halaqah tahsin ya. Bu Wita kan udah punya satu juz ya, ini udah punya. Jadi nanti kelompoknya dengan sama-sama satu juz ya. Itu kan untuk motivasi itu tujuannya dan untuk silaturahim juga yang secara lebih utuh offline gitu ya, yang biasanya online gitu ya. Ini motivasi bagi yang punya peluang, bagi yang punya peluang waktunya, rezekinya nanti bisa diatur ya. Mudah-mudahan. Eh, ini undangan aja sih soft aja tidak memaksa tidak mengharuskan bagi yang punya peluang dan waktu jaraknya tidak terlalu jauh dan terjangkau ya silakan gitu. Bagi yang eh, tidak mungkin ya mungkin dukungan doa saja. Gitu kira-kira kita bersemangat menghafal terus hingga mencapai pecah telur jus demi jus gitu ya. Dan itu amal populer yang yang akan menjadi andalan kita di akhirat nanti. Berhubung kita tidak ketemu dengan jihad fisik, ya kita jihadnya dengan menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Barakallahu fiikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi